Saya Anggita Dipratiwi dengan NPM 250613251. Di sini saya akan mempresentasikan dari pengerjaan tugas minggu 4 saya mata kuliah Mekanika Teknik. Di sini soal yang pertama, the uniform 15 kP is welded to the vertical shaft which are supported by bearings I and B. Calculate the magnitude of the force supported by bearing B during application of the 120 Newton kali meter coupled to the shaft. The cable from C to D prevents the plate and shaft from turning, and the weight of the assembly is carried entirely by bearing A. Di sini ada catatan, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini diketahui massa pelat G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, B sama dengan mg, 15 Newton dikali 9,8 Newton sama dengan 147 Newton, dan kopel momen pada poros sama dengan 120 Newton meter atau searah sumbu Y. Jarak A ke B sama dengan 200 mm sama dengan 0,2 meter, jarak B ke pelat sama dengan 80 mm sama dengan 0,08 meter, dan dimensi pelat memiliki panjang arah X sama dengan 600 mm dan 0,6 meter, dan tinggi arah Y-nya 400 mm sama dengan 0,4 meter. Nah, di sebelah kanan ini terdapat diagram benda bebasnya. Diketahui dari soal itu berat seluruh sistem ditahan bearing A, dan kabel CD mencegah rotasi, sedangkan yang ditanya besar gaya bearing B. Lalu kita yang pertama-tama akan menentukan gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja itu berat pelat W sama dengan 147 Newton, kopel momennya 120 Newton meter, reaksi bearing A-nya itu AZ, AZ, reaksi bearing B-nya BZ, BZ. Tegangan kabel CD itu T, lalu kita memiliki hasil AY sama dengan 147 Newton dan BY-nya sama dengan 0. Titik berat pelat berada di tengah pelat, maka Rx-nya sama dengan 0,3 meter, Rz-nya 0,2 meter. Lalu momen akibat berat terhadap A tuh memiliki rumus Mw sama dengan R dikali W. Karena beratnya arahnya min Y, jadi Mx sama dengan min W dikali Z, Mz sama dengan W dikali X. Lalu kita substitusikan, Mx-nya sama dengan 147 Newton dikali 0,2 meter sama dengan min 29,4 Newton meter. Mz-nya 147 Newton dikali 0,3 meter sama dengan 44,1 Newton meter. Copel bekerja pada sumbu My sama dengan 120 Newton meter. Lalu berikutnya persamaan momen terhadap A, yaitu sigma MA sama dengan 0, Mx sama dengan min Fyc plus Fzb, Mx-nya sama dengan min Fxc plus Fza. Jarak A ke B itu 0,2 meter. Nah, karena B hanya memberi reaksi horizontal, maka momen akibat B itu Mxb sama dengan Bz dikali 0,2 meter, Mzb sama dengan Bx dikali 0,2 meter. Sigma Mx sama dengan 0, min 29,4 Newton plus Bz dikali 0,2 meter itu sama dengan 0, maka Bz-nya 29,4 per 0,2 Newton, Bz sama dengan 147 Newton. Sigma Mz sama dengan 0, 44,1 plus Bz-nya itu 0,2 Newton sama dengan 0. Bx-nya sama dengan 44,1 per 0,2 Newton. Bx-nya itu 220,5 Newton. Lalu kita menghasilkan ini resultan gaya bearing B menggunakan rumus B sama dengan akar dari B2X plus B2Z. B sama dengan 225 Newton kuadrat ditambah 147 Newton kuadrat sama dengan ini, dan akhirnya memiliki hasil akar dari 70.229 Newton
B sama dengan 265 Newton. Dan ini merupakan hasil akhirnya, yaitu 265 Newton. Lalu kita ke soal yang kedua. A vertical force P on the foot pedal of the bell crank is required to produce a tension T of 400 Newton in the vertical control rod. Determine the corresponding bearing reaction at I and B. Nah, di sini yang pertama kita menentukan gaya vertikal P, sigma mx sama dengan 0, lengan gaya T terhadap poros tuh dt sama dengan 100 mm dikali sin 30 derajat tuh sama dengan 50 mm. Lalu P-nya dikali 200 mm dikurang T dikali 50 mm sama dengan 0. P dikali 200 mm dikurang 400 mm dikali 50 mm sama dengan 0. Maka P 20.000 mm per 200 mm sama dengan 100 Newton. Menghitung reaksi bantalan di B, Z, sigma mz itu sama dengan 0, jarak posisi dari A itu XP-nya 120 mm, XR-nya 220 mm, dan XB-nya 320 mm. Min P dikali 120 mm dikurang T dikali 220 mm sama dengan 0, min 100 mm dikali 120 mm dikurang 400 mm dikali 220 mm sama dengan 320 mm dikali BY sama dengan 0. Min 12.000 mm dikurang 88.000 mm ditambah 320 BY sama dengan 0. 320 BY sama dengan 100.000 mm. BY sama dengan 312,5 Newton. Di sebelah kanan ini terdapat diagram benda bebasnya ini. Lalu, penjelasan yang berikutnya, karena semua gaya luar P dan T itu bekerja secara vertikal atau sumbu Y, maka tidak ada momen terhadap sumbu Y dari gaya luar tersebut. BZ itu dikali 320 mm sama dengan 0, BZ sama dengan 0 Newton. Menghitung reaksi di bantalan A menggunakan kesetimbangan gaya sigma Fy sama dengan 0 dan sigma Fz sama dengan 0. Lalu sigma Fy sama dengan 0, AY dikurang P dikurang T ditambah BY sama dengan 0, AY dikurang 100 mm dikurang 400 mm ditambah 312,5. Maaf, ini ada kekurangan milimeter sama dengan 0, AY sama dengan 187,5 Newton. Lalu sigma FZ-nya itu sama dengan 0, AZ plus BZ itu sama dengan 0 juga, jadi AZ-nya sama dengan 0 Newton. Dan di sini memiliki hasil akhir gaya injak pedalnya itu P sama dengan 100 Newton, reaksi di A-nya AY sama dengan 187,5 Newton, dan reaksi di B-nya BY 312,5 Newton. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.